Dulu kita waktu kecil, tentu kita punya cita-cita ya teman-teman sekalian. Tapi coba lihat realita hari ini. Apakah kita sudah mendekati atau barangkali kita sudah jauh sekali dari cita-cita kita? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali ya di sesi ini. Dan ini pertama kali pembelajaran ini kita lakukan dengan menggunakan konsep entrepreneurship smart gate model seperti yang kita ceritakan dalam video brainstorming dan pendahuluan pembelajaran kewirausahaan. Nah, tentu senang sekali bertemu dengan kalian semua, orang-orang yang akan menggait dunia ini ya, orang-orang yang akan merebut sukses dunia ini, yang akan merebut mimpi dunia ini. Karena apa? Salah satu cara untuk menggait mimpi dunia ini adalah menjadi seorang entrepreneurship tentunya. Dan saya akan sekali teman-teman adalah orang-orang yang akan sukses nanti menjadi entrepreneurship muda Indonesia. Amin. Baik teman sekalian, kali ini kita akan membahas langkah pertama dan bab pertama tentang bagaimana akan memulai sebuah tahapan riset. Dan sebelum kita riset, mari kita jajaki dulu sebelum kita memulai mimpi kita. Nah, kali ini kita akan coba ulas tentang apa itu cita-cita, apa itu cita-cita mulia, dan apa itu noble purpose. Secara eksplisit bahwa ketiga kata itu sama ya, tapi saya ingin generalisir bahwa secara umum agar kita tergerak di lebih dari ruang gerak orang normal pada umumnya, maka kita harus punya cita-cita. Kenapa kita mesti punya cita-cita? Karena banyak orang sebenarnya punya cita-cita tapi mereka tidak bisa melakukannya, tidak bisa membuat sebuah tindakan dari cita-cita mulia itu ya. Jadi cita-cita mulia harusnya adalah mampu menggerakkan seluruh potensi kita untuk bisa mendapatkan impian kita itu gitu. Banyak orang punya cita-cita tapi tidak bisa melakukannya. Karena apa? Karena mereka hanya sebatas mengatakannya tanpa mengurangi jam tidurnya, tanpa mengurangi jam mainnya, tanpa mengurangi jam senang-senangnya. Karena cita-cita mulia tidak bisa dibayar dengan harga yang murah. Harganya sangat mahal teman-teman sekalian untuk bisa menggait cita-cita mulia ini. Maka kemudian orang-orang yang akan mendapatkan cita-citanya, yang akan target dalam cita-citanya adalah orang-orang yang rela, orang-orang yang sadar bahwa untuk mendapatkan cita-cita mereka harus bayar mahal. Dengan apa? Mengurangi jam istirahatnya, mengurangi jam tidurnya, mengurangi jam mainnya, mengurangi hal-hal yang tidak positif lainnya dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya. Nah, saya yakin sekali teman-teman pasti orang-orang yang senantiasa dalam kegiatan positif dan mengikuti mata kuliah kewirausahaan merupakan bagian yang sangat integral dalam kehidupan kita. Karena apa? Untuk menjadi pebisnis kita tidak bisa lahir begitu saja ya. Harus belajar, harus membaca buku, harus bertemu dengan orang-orang. Dan kali ini teman-teman masuk dalam kegiatan mata kuliah kewirausahaan dan mudah-mudahan teman-teman dapatin insight dalam mata kuliah ini. Untuk itu teman sekalian, jangan sampai tidak punya cita-cita. Karena cita-cita lah yang membuat kalian itu tidak bisa tidur kalau itu belum terjadi, kalau itu tidak tercapai. Cita-cita mulai mampu menggerakkan kegiatan yang tadinya tidak positif menjadi sangat positif. Cita-cita membuat kalian itu mengurangi jam tidur, malas untuk tidak bergerak, senantiasa ingin selalu progres dalam kehidupan, selalu mencari tahu sudah sampai di mana, sudah jadi apa, dan mau seperti apa nantinya. Maka begitu pula dalam bisnis. Bisnis membutuhkan sebuah cita-cita mulia. Bisnis membutuhkan sebuah cita-cita yang besar, ya. Maka kemudian secara umum mungkin kalau teman-teman pernah dengar dalam kajian-kajian yang disampaikan oleh Pak Mardigu ya, di stasiun YouTube-nya, beliau biasa menggunakan bahasa cita-cita mulia. Kalau McLeod menggunakan bahasa noble purpose. Teman-teman sekalian, apa kaitan antara noble purpose atau cita-cita mulia dengan bisnis kita? Teman sekalian, kita perlu pahami bahwa untuk bisa membangun sebuah bisnis, kita perlu dasar yang kuat. Sehingga apa? Pada saat kita melakukannya, kita benar-benar bisa dan mampu, rela, berkorban besar untuk bisa mewujudkan cita-cita bisnis kita gitu. Tanpa cita-cita, kita tidak akan bisa puasa panjang gitu. Dengan cita-cita, kita berani untuk berkorban banyak hal dan tanpa merasa rugi. Sampai kemudian cita-cita terjadi. Sampai bisnis itu berdiri, sampai kemudian sukses itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan coba bahas apa esensi dari noble purpose terhadap bisnis kita gitu, secara lebih rinci. Nah, apa itu cita-cita mulia? Dulu kita waktu kecil, tentu kita punya cita-cita ya teman-teman sekalian. Tapi coba lihat realita hari ini. Apakah kita sudah mendekati atau barangkali kita sudah jauh sekali dari cita-cita kita? Coba resapi dulu. Karena bisnis harus jelas dan realistis gitu terhadap cita-citanya gitu. Agar kita tahu kita mau kemana, jadi apa, dan mau mendapatkan penghasilan berapa dari bisnis itu. Maka cita-cita mulia adalah sebagai dasar rujukan agar kita bisa bergerak, agar kita bisa kerja keras, agar kita bisa memaknai apa tujuan dari yang akan kita lakukan, apa tujuan dari tindakan yang akan kita buat, dan apa tujuan dari sebuah keputusan yang akan kita lakukan, yang akan kita ambil. Maka cita-cita mulia harus dimiliki dalam sebuah bisnis. Karena apa? Karena cita-cita akan terus membuat kita bertindak produktif tanpa pernah merasa lelah. Kita akan terlarut dalam hari-hari kita, dalam jam-jam keseharian
keseharian kita sampai kemudian bisnis itu berdiri. Kita akan terus terbangun. Karena apa? Kita akan terus ditanya sudah sampai di mana, sudah sampai di mana, sudah jadi apa. Terus begitu kesehariannya, terus menerus. Jadi harus memiliki cita-cita mulia. Karena cita-cita mulia akan terus mengajak kita bertindak, berperilaku yang lebih terukur dan terarah. Lalu apa dampak dari sebuah cita-cita mulia? Kita ikuti satu persatu. Yang pertama adalah target pertumbuhan tercapai. Karena apa? Kok bisa sih gitu? Cita-cita terhubung ke sebuah tindakan untuk sebuah pencapaian bisnis. Karena apa? Kita tahu, katakanlah kalau kita misalkan punya sebuah cita-cita mulia dengan hadirnya bisnis, saya ingin mempekerjakan banyak orang, maka mau tidak mau tindakan yang akan kalian lakukan dalam pencapaian bisnis adalah harus dengan pola-pola yang besar. Mau nggak mau harus dicapai target-target yang sudah disepakati dalam usaha, dalam organisasi. Melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mencapai, melakukan tindakan-tindakan produktif yang tujuannya adalah untuk sampai kepada tujuan. Sehingga wajar kalau kemudian target pertumbuhan tercapai. Karena apa? Kita selalu ditanya dalam diri, sudah sampai di mana bisnis kita? Sudah berapa omsetnya? Sudah terjadi apa? Organisasinya tumbuh atau tidak? Dan ini yang akan terus membuat kita bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti akan meningkatkan penjualan. Karena apa? Kita udah tahu, kita sudah memaknai cita-cita mulia kita gitu. Bagaimana mungkin kita tidak membuat sebuah tindakan-tindakan yang nyata, ya kan? Yang bisa menargetkan peningkatan penjualan dalam produktivitas keseharian kita gitu. Yang ada di kepala kita ketika kita mengingat cita-cita kita adalah sell. Jual. Produktif, ya kan? Sukses. Itu terus yang akan ada dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya membuat kita mendorong seluruh komponen dalam lingkup bisnis kita, baik itu sumber daya, waktu, dan segala hal yang terkait dalam bisnis untuk kemudian mengarah pada tujuan kita, yaitu untuk meningkatkan penjualan, termasuk tim dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan mengakses seluruh keberadaan sumber daya manusia kita, tim kita yang ada dalam itu, untuk kita gerakkan. Karena mereka harus kita sadarkan bahwa kita punya cita-cita mulia. Maka orang-orang yang kita rekrut dalam bisnis kita adalah orang-orang yang memahami cita-cita kita. Sehingga seluruh orang akan terlibat dalam cita-cita mulia itu. Dan mereka menyadari bahwa itu sangat penting untuk dilakukan. Maka harusnya dengan melibatkan orang-orang besar ini, orang-orang yang sangat banyak ini, dengan cita-cita mulia, maka target usaha kita bisa tercapai, bisa lebih tinggi tingkat pencapaiannya. Dengan melibatkan orang-orang atas dasar apa? Kesadaran terhadap cita-cita mulia, teman-teman sekalian. Nah, jadi cita-cita mulia itu sangat penting, teman-teman sekalian. Jangan sampai tidak punya cita-cita mulia. Yang keempat, ini yang terakhir. Cita-cita mulia membuat orang akan melakukan tindakan-tindakan di luar konvensional. Kalau mungkin dihitung secara waktu, orang-orang yang memahami cita-cita mulia, dia akan bekerja lebih dari jam normal orang-orang lakukan. Mereka akan bekerja di saat orang-orang tidur bahkan. Mereka akan bekerja di saat orang-orang terlelap, ya kan? Kita sangat emosional sekali melakukannya. Kadang-kadang kita tidak ingat waktu. Begitu besar efek dari sebuah cita-cita mulia. Makanya kemudian ini menjadi sangat penting, teman-teman sekalian, untuk dilakukan. Dan teman-teman harus punya cita-cita mulia. Sebelum memulai bisnis, coba pikirkan, ya kan? Coba renungi, resapi. Apakah hanya sebatas kita ingin mendapatkan uang atau keuntungan dalam bisnis? Sudah pasti, teman-teman sekalian, kalau misalkan kita mendapatkan uang. Tapi bagaimana kemudian visi sebuah perusahaan adalah didasari oleh sebuah cita-cita mulia, maka bisnis akan segera tumbuh. Itu mengapa kemudian kita penting memiliki cita-cita mulia dalam bisnis kita. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang besar yang memiliki bisnis besar, mereka juga terlahir dari sebuah cita-cita mulia. Sadar atau tidak sadar, katakan Steve Jobs, dia pernah menyatakan bahwa pada saat dia ingin mendirikan bisnis, pada saat dia ingin mendirikan Apple, ya kan, perusahaan yang sangat terkenal, dan mungkin barangkali di antara kalian ada yang menggunakan produknya. Steve Jobs sudah melakukannya, dan ia sudah melampaui dari batas target bisnis yang ia lakukan. Dan bahkan dia pernah mengatakan bahwa teknologi yang diciptakan adalah teknologi terakhir di dalam dunia. Berikutnya adalah sebuah pengembangan. Steve Jobs menyadari bahwa untuk tumbuh menjadi sebuah bisnis besar, dia butuh sebuah cita-cita yang besar. Maka kalian harus membuat cita-cita besar. Seperti Steve Jobs. Tidak hanya Steve Jobs, banyak sekali. Ya, katakan kalau tokoh-tokoh nasional mungkin ada Abu Rizal Bakri, ya kan? Saya yakin sekali pasti beliau juga punya sebuah noble purpose, sebuah cita-cita mulia. Siapa lagi? Khairul Tanjung, ya kan, pemilik Trans, ya kan. Saya yakin sekali secara kasat kita mungkin melihatnya bahwa dia juga sosok yang sangat mencintai ibunya. Barangkali dia juga ingin mewujudkan sebuah impian bagi keluarganya, bagi ibunya, untuk membahagiakan, bahwa dia ingin membanggakan selama kehidupannya. Itulah barangkali yang menggerakkan orang-orang ini untuk kemudian tumbuh dalam sebuah bisnis yang sangat besar. Karena apa? Dilandasi oleh sebuah tujuan yang lebih dari sekedar tujuan pribadi, lebih dari tujuan duniawi, sudah sangat melebihi dari ruang normal, sudah melebihi dari tingkat tujuan dari orang-orang yang sangat normatif gitu. Sehingga ini kemudian tercapai. Dan apa yang terjadi? Akibat dari cita-cita mulia ini, bisnis tumbuh sangat besar, bisnis tumbuh sangat pesat, sehingga kemudian mengantarkan banyak orang mendapatkan manfaat. Dan saya yakin sekali ketika kita punya bisnis yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, tentu ini harapan semua orang.
tidak hanya sebatas bisnis, karena sudah pasti kalau kita bisnis dan tumbuh, kita sudah pasti mendapatkan uang. Tapi apakah benar hanya uang yang kita inginkan? Mungkin tidak. Mungkin ada cita-cita spiritual yang teman-teman harapkan. Mungkin ada cita-cita, ya katakanlah ingin menaikkan haji orang tua, mengajak orang-orang untuk berkarya dalam perusahaan kalian, merekrut sebanyak mungkin orang-orang untuk bisa bekerja di perusahaan kalian. Itu pasti sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri dalam kehidupan kita. Untuk itu, bangun perusahaan kita dengan noble purpose. Jangan lupa ikutin diskusinya dengan dosen kalian di kelas, ikutin praktikumnya, dan tetap semangat dalam ESG model atau Entrepreneurship Smart Guide model yang akan terus mengajak kalian menatap bisnis kalian lewat model ini. Mudah-mudahan memberikan insight dan manfaat yang luar biasa buat kalian, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.